Apabila di dalam hati saya selalu terpaut untuk datang di kajian Ahad pagi ini, apakah ini dapat dikatakan taklid atau mengkultuskan Ustaz? Kamu tidak paham taklid. Taklid itu ya, mengikuti seseorang tanpa dasar dalil yang jelas. Jadi cara beragama ibadah mengikuti tok tanpa ditunjukkan dalilnya. Ya, itu namanya taklid, taklid buta. Apa kata ustadznya di sini diikut walaupun tidak ditunjukkan hadisnya, tidak tunjukkan ayatnya, pokoknya mengikuti apa yang dilakukan ustadz, nah itu taklid. Ya. Nah, kalau saudara datang ke sini kan justru malah akan berusaha memberantas taklid kan. Ya, datang di Ahad pagi itu kamu senang karena setiap apa yang diterangkan di situ tunjukkan dalilnya sehingga memberantas dari sifat taklid. Ya, mengamalkan suatu perbuatan ibadah tanpa dasar agama, tanpa dasar kebenaran dalil dari Allah maupun dari Rasul, itu namanya taklid. Nah, kalau di sini ngaji sini semua tunjukkan dasarnya brosur yang saudara terima itu pun di situ ada dalil-dalilnya Quran atau hadis. Walaupun ada orang sok nyepelekke ngaji kok brosur. Lah seneng nganggo brosur iki. Urung ngerti sini brosur apa wis ngaji kok sini brosur. Padahal brosur isinya Quran, isinya hadis. Ngaji rasa nggo brosur, rasa nggo buku, rasa nggo Quran, cukup ngrungokke tok. Biasanya kan gitu. Ngaji ngrungokke tok. Kemarin teko omah ulangane apa? Wah, lucu banget. Baleke lucu banget tadi. Nah, itu sing lebu ya kuwi. Nah, kalau di sini kan tidak taklid ditunjukkan itu dalilnya. Ya. Apa nih dasarnya? Oh, masalah ibadah ini loh tuntunannya. Jadi taklid itu mengikuti tata cara ibadah tanpa dasar hadis atau Quran. Mengikut pendapat seseorang yang tanpa didasari dalil-dalil yang jelas. Itu taklid. Apakah itu mengkultuskan? Tidak. Ya. Jangan, kamu malah jangan mengkultuskan ustaz. Nah, kalau kamu apa aja omongannya ustaz walaupun tanpa dalil kamu ikuti, lah itu di samping taklid ya kamu ora ke ustaz ora, lah itu kamu mengkultuskan. Di sini malah enggak boleh. Ya. Kalau kamu ngaji di sini menurut ustaz MTA begini, jangan. MTA tidak mengajarkan apa-apa, tapi kalau kamu dapat hasil dari ngaji ini, ya kalau ditanya menurut hadis ini dasarnya, ini menurut Quran begini, harus gitu. Karena ini yang dikaji Quran dan hadis, maka setiap pengambilan terutama masalah ibadah harus diambilkan dasar dari Quran maupun dari hadis. Kalau urusan dunia memang bebas kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Irman, asli Yogyakarta. Sekarang saya tinggal di Hamburg, Jerman Barat. Ini saya mengunjungi orang tua sakit. Ada dua pertanyaan dari saya. Apakah maaf dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita ziarah kubur itu membaca Al-Fatihah, Kulhu dan seterusnya? Pengertian saya sampai bertengkar sama adik saya. Itu kalau di kuburan itu tidak boleh membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu pengertian saya. Mohon penjelasan. Dan yang kedua, ini sudah berapa lama kejadian saya di Jerman. Banyak orang minta kepada saya. Sepertinya tempo hari ada orang kesurupan. Terus yang kedua, kedutaan di bahasa Jerman, di Hamburg itu ada rumah. Rumah itu perasaan orang itu ada hantunya. Terus orang itu minta kepada saya supaya rumah itu bagus dan tenang. Saya pertama menyolatkan sholat sunat, dan yang kedua saya membaca ayat suci Al-Quran dan seterusnya. Lain daripada itu tidak. Makanya saya takut nanti dibilang syirik.
Itu yang saya takutkan. Saya minta penjelasan sama Ustadz. Terus yang kedua, banyak teman-teman saya yang di Jerman itu, bilang aja sama Pak Bambang, itu mungkin dukun. Nah, makanya dengan istilah dukun ini saya takut kepada Allah nanti menyirikan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tanya dulu sebelum saya jawab. Yang mempercayai rumah tadi ada hantunya, itu orang Jerman atau orang Indonesia yang ada di Jerman? Orang Indonesianya. Nah, pantas. Nah, orang Jerman malah nggak percaya bosok gitu-gitu itu. Ya dah? Karena di sana setiap 4 tahun sekali itu pergantian konsulat. Jadi ada yang kafir, ada yang Buddha. Pada tahun ini untuk 4 tahun orang yang beragama Islam. Ya. Jadi yang mengatakan ini ada hantunya orang Indonesia, gitu dah. Betul. Kalau orang Jerman nggak percaya gitu-gitu itu. Ya. Santet barang itu orang Jerman nggak percaya. Hantu tuh rumah angker nggak percaya. Jadi semua pertama ziarah kubur, kalau mau baca Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil nas, terus Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Fatihah 7 kali. Itu kalau ditanyakan tuntunannya itu tidak ada tuntunannya. Kalau ziarah kubur tuntunan Rasulullah itu ya, masuk ke daerah makbarah, daerah pekuburan itu didoakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahikun. Selamatan buat kamu ahli kubur, baik orang mukmin, orang muslim, laki maupun perempuan. Insyaallah saya tidak lama menyusul kamu, gitu Mas. Maksudnya begitu. Nah, kalau di situ mau ngapa itu mendoakan bagi orang yang di dalam kubur, kalau memang itu orang Islam, orang tuanya atau siapa aja yang muslim boleh didoakan, dimohonkan ampun boleh. Kalau di kuburan itu minta sesuatu kepada yang dikubur tidak boleh, itu syirik, ya. Nah, kalau membaca Qul huwallah dan sebagainya itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau itu biar pahalanya dikirimkan kepada yang dikubur tadi, nah itu kalau ditanyakan tuntunannya itu tidak ada tuntunannya. Ya, walaupun banyak orang melakukannya, silahkan saja. Tapi kalau bagi kami, karena belum pernah melihat dasar tuntunan yang jelas, Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan melakukan suatu perbuatan, apalagi ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Jadi menurut sampai hari ini menurut saya belum mengetahui ilmunya. Maka tidak melaksanakan, tapi tidak melarang bagi orang yang mau melaksanakan begitu silahkan. Mungkin dia sudah tahu ilmunya. Ini yang penting kita sebelum tahu ilmunya nggak usah ikut-ikutan mengamalkannya. Kemudian yang kedua tentang kesurupan. Nah, itu mesti wong Indonesia ya. Nah? Kalau wong Jerman rene kesurupan itu. Nah, terus di situ untuk apa? Supaya rumah angker itu jadi baik. Nah, itu mestinya tidak usah kamu sholat di situ terus baca Quran, tidak usah begitu. Itu nanti seolah-olah menguatkan bahwa rumah itu angker betul. Ya, carane menghilangkan angker tadi disolati terus dibacakan Quran. Nah, itu harus Pak Bambang kan kita. Nulo nek rumah angker nang kesurupan celuk nang Bambang dukun itu ya. Jadi terkenalnya jadi dukun yang dari Indonesia, madeg dukun yang Jerman, sing medukun ya wong Indonesia. Nah, orang Jerman nggak mau itu. Lebih baik nggak usah. Nanti kalau ada rumah angker katakan saja, tidak ada rumah angker itu, ya, tidak ada rumah angker, ada hantunya nggak ada. Nah, rumahnya pengap lah, rumah kosong nggak pernah dibuka saja lah gitu kan. Nah, itu tidak usah dipakai acara-acara tertentu, nanti malah seolah-olah menguatkan bahwa tanah itu tempat itu angker, setelah disolati, dibacakan Quran itu hilang seolah-olah begitu. Tentang apa lagi? Ya, kesurupan itu juga tidak ada ya, tak? Walaupun banyak orang mengatakan orang kesurupan ada, silahkan saja. Tapi kesannya kesurupan makhluk halus. Kalau ini sekolah-sekolah ujian ini dari dok kesurupan nanti, ya, padahal bukan kesurupan, wis stres. Ya, bingung golek kuncine ora enek. Gak nurun kancane soalnya beda saiki ya.
Soal satu lain kan beda, nah, stres. Apalagi yang kancane wis ujian rampung malah iki lagi arep lekas ujian, stres meneh kuwi. Sing siap-siap ngoyo-yo ora ndang ujian-ujian, selak stres akhirnya. Lah engko badilah garape angel do kejang-kejang wah kesurupan kuwi. Ndak kesetresan itu.